amalan akhirat tercampur dengan niat dunia. Ada dua keadaan. Yang pertama adalah jika perkara dunia tersebut yang ada pada suatu amalan ibadah dimotivasi oleh syariat Islam. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda misalnya dengan ibadah atau perintah anjuran untuk melakukan ibadah tertentu. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan setelah itu motivasi dunia, mendapatkan dunia. Dalam hadis itu banyak. Contohnya hadis yang pertama adalah Nabi SAW bersabda, "Dawu mardhakum bisadaqah." Obatilah oleh kalian penyakit kalian dengan sedekah. Sedekah adalah ibadah. Di sini Nabi SAW memberikan motivasi untuk kita bersedekah agar disembuhkan dari penyakit. Niat disembuhkan dari penyakit adalah niat dunia. Nah, ini hal yang seperti ini, keadaan yang seperti ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh dengan syarat tadi, dunia tersebut sebagai motivasi dari amal ibadah tertentu. Kemudian juga hadis yang lain. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa saja yang ingin dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahimlah. Silaturahim ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kita lebih bersemangat untuk silaturahim, Nabi SAW memberikan motivasi dunia. Apa itu? Ditambah hartanya, dipanjangkan umurnya atau diberkahi umurnya. Nah, ini boleh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri juga menjelaskan dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa, takwa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan jalan keluar. Jalan keluar di dunia maupun di akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Nah, ini dunia, ya. Misalnya sekarang ada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan berbagai macam ibadah yang diperintahkan Allah, yang dianjurkan Rasulullah SAW. Kemudian dia niatnya agar Allah memberikan jalan keluar dari urusan saya ini. Niatnya juga agar Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Maka ini boleh. Nah, namun ingat tadi jemaah, niat awal kita adalah lillah. Ya, niat awal kita adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kita ikuti dengan motivasi yang ada pada hadis tersebut untuk amalan tertentu. Dalam hadis yang lain juga, ketika Nabi SAW berikan motivasi untuk para sahabat agar semangat untuk berjihad, Nabi SAW mengatakan siapa yang terbunuh, ya, atau siapa yang membunuh musuh ketika berjihad, maka baginya ghanimah. Jadi para sahabat juga dulu ketika berperang itu, ya, ingin ghanimah juga. Para sahabat.
Nah, di samping yang pertama adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dengan mengharap ghanimah. Sehingga ketika di perang Uhud itu, kan ada para sahabat yang ada di gunung itu, di gunung Uhud yang tidak boleh turun walaupun bagaimanapun keadaannya di bawah, mau menang mau kalah nggak boleh turun. Ya. Tapi para sahabat tergiur dengan ghanimah karena sudah terbiasa seperti itu. Ya. Namun ini ada perintah khusus dari Nabi SAW, jangan turun. Jangan turun, jangan tergiur dengan ghanimah nantinya. Walaupun kalian melihat orang-orang jahiliyah musyrik itu kalah, lari terbirit-birit. Namun mereka pun menyelisih perintah Nabi SAW, kemudian kalah. Nah, ini diantara hadis atau ayat dan hadis yang menyebutkan amal ibadah yang diiringi dengan niat dunia, yang dunia tersebut sebagai motivasi dari amal ibadah tertentu, maka itu dibolehkan. Namun yang lebih utama adalah tentu niat ikhlas murni. Ya, pasti dunia itu akan mengikuti. Ya, pasti apa yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadis-hadisnya atau dalam ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan di atas itu akan mengikuti. Nah, kalau kita niatnya karena Allah semata. Kemudian selanjutnya keadaan yang kedua, jika perkara dunia tersebut tidak dimotivasi oleh syariat. Ya. Seperti misalnya sholat duha untuk melancarkan rezeki. Ini kan nggak ada motivasi sholat duha melancarkan rezeki. Dalam hadis nggak disebutkan. Ya. Kemudian di sini disebutkan contohnya, orang yang pergi ke masjid atau seorang ikhwan yang pergi ke pengajian sekaligus untuk mencari akhwat. Di sini ditulisnya di sini. Ya. Ini saya bacakan dari kitab tauhidnya Ustaz Firanda. Ya. Nah, sekarang bagaimana hukumnya itu? Nah, di sini ada khilaf. Ada 3 khilaf ya pendapat para ulama tentang masalah ini. Yang pertama adalah selama seorang mencampurkan antara niat amal soleh dan niat duniawi, maka amal tersebut akan gugur. Ya, amalannya gugur. Amal ibadahnya tidak berpahala maksudnya. Ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua, Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furu' mengatakan tidak mengapa. Ya, dengan niat walaupun misalnya dia sholat niatnya untuk sembuh misalnya. Itu tidak mengapa, kata Imam Al-Qarafi. Dan Ustaz Firanda lebih condong ke sini. Ke pendapat yang kedua ini. Ya, tidak mengapa. Kenapa? Dikiaskan dengan keadaan yang pertama tadi. Nah. Namun yang jadi masalahnya di sini apakah pahalanya tetap sempurna atau tidak? Ya. Makanya para ulama mengatakan kalau yang lebih dominan itu adalah ibadah niat lillahi ta'alanya, maka dia dapat pahala sempurna. Kalau yang dominan adalah niat dunianya, ya, maka tentu pahalanya akan berkurang. Nah, kemudian pendapat yang ketiga di sini pendapat jumhur ulama, ya, jumhur ulama. Kalau ini hampir sama dengan pendapat yang kedua ya. Namun di sini dia kalau dominannya dunia
maka tidak dapat pahala sedikit pun. Kalau yang lebih besar niatnya itu untuk mendapatkan dunia, tidak berpahala. Kalau akhirat yang lebih dominan, maka tetap berpahala. Nah, ini dia dalam masalah ibadah yang tercampur dengan niat dunia. Faedah yang selanjutnya di hadis yang 18 adalah ayyuhuma afdalu ikhfa'ul a'mali salihati aw izharuha. Mana yang lebih utama? Menyembunyikan amal saleh atau menampakkannya? Di sini ada dua macam. Jika itu adalah amal yang wajib, amalan wajib yang harus dan diperintahkan untuk ditampakkan, maka wajib kita tampakkan. Seperti sholat berjamaah. Enggak boleh kita beralasan, kenapa kamu enggak sholat jamaah? Takut riya. Kan jalan itu kan dilihat orang. Ya, takut riya. Padahal itu yang dicari orang munafik, ya kan? Mereka ke masjid itu kalau terang benderang itu semangat mereka. Kan dilihat oleh banyak orang. Tapi bukan itu yang kita inginkan. Karena memang diperintahkan untuk ditampakkan. Ya, sholat Jumat yang wajib-wajib. Sholat hari raya. Nah. Kemudian yang kedua adalah yang sunnah. Yang sunnah. Maka di sini yang lebih utama adalah disembunyikan amalan yang sunnah. Ini yang lebih utama daripada ditampakkan. Ya, ditampakkan boleh enggak? Boleh. Ya, tapi yang lebih utama adalah disembunyikan. Bahkan para ulama mengatakan kalau engkau bisa menyembunyikan amal ibadahmu, maka sembunyikanlah. Ini yang sunnah-sunnah. Nabi SAW juga bersabda, salat seseorang yang dilakukan ya, yang dilakukan dengan tanpa dilihat orang lain, salat sunnah, ya, daripada dilihat oleh orang lain itu lebih utama 25 kali lipatnya. Ya. Daripada ditampakkan salatnya, salat sunnahnya. Nah, seperti misalnya kita salat ba'diyah isya di rumah itu lebih utama daripada salat ba'diyah di sini. Ya. Karena enggak ada yang lihat di sana dibanding di sini. Nah, itu lebih utama 25 kali lipat daripada ditampakkan. Beda dengan kalau pada maghrib, masa mau pulang dulu baru datang lagi ke sini kan? Nah, itu mau tidak mau harus ditampakkan. Begitu juga dengan sedekah. Ya, dengan sedekah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau engkau sembunyikan dan engkau berikan kepada orang fakir miskin, maka itu yang lebih utama, lebih baik. Ya, sedekah itu lebih baik disembunyikan daripada ditampakkan. Beda dengan orang sekarang ini, kalau tidak dibacakan namanya, disebutkan namanya yang sedekah, si A misalnya disebutkan namanya 20 juta. Jadi telinganya wah, didengar orang-orang dia bersedekah 20 juta. Itu enggak boleh. Ya. Makanya kalau bisa ketika kita ada orang berdonasi misalnya, kita sebutkan fulan aja untuk menjaga keikhlasan orang-orang yang berdonasi tersebut. Ya, kecuali kalau dia sendiri yang mengatakan nanti tulis nama saya ya, gitu. Ya udah itu hak dia. Nah. Kemudian selanjutnya al-ujub. Ujub adalah bangga diri. Ya, bangga diri. Ujub ini bisa menghapus amal ibadah. Ya, bisa menghapus amal ibadah. Nabi SAW bersabda, "Man qala halakan nasu fahuwa ahlakuhum." Siapa saja yang mengatakan manusia suatu kaum ini
binasa, sesat, binasa. Pasti mereka celaka, pasti mereka neraka misalnya. Maka dialah orang yang paling celaka. Ya. Kenapa? Misalnya kita melewati orang yang enggak sholat. Kita melewati orang yang sedang mabuk-mabukan. Kita katakan dalam hati kita, wah ini pasti dia. Pasti. Dalam keadaan hati kita ini ujub mengatakan, saya lebih baik dari mereka. Ya. Maka kitalah yang paling celaka. Karena ada rasa ujub tadi. Ya, karena ada rasa ujub. Yang tepat bagi kita adalah mendoakan mereka. Mendoakan mereka hidayah. Nah. Dan ujub jemaah termasuk syirik. Ya, seperti riya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Farya'u min babil isyraki bil khalq." Riya itu adalah dikatakan syirik. Kenapa? Karena menyekutukan Allah dengan makhluk yang lainnya. Ya, dengan manusia. Kemudian ujub min babil isyraki bin nafsi. Ujub itu mensekutukan Allah dengan jiwa, hawa nafsu kita. Nah, jadi syirik. Wa hadha halul mustakbir. Ini adalah keadaan orang-orang yang sombong. Nah, jadi hati-hati kita orang-orang yang sudah mengenal dakwah, kemudian kita rajin ibadah, hati-hati dari ujub ini. Ya. Yang siap menggerogoti amal ibadah yang selama ini kita lakukan. Misalnya kita lihat orang yang puasa Senin Kamis, kita enggak lihat orang, saya lebih baik dari dia enggak puasa. Nah, itu enggak boleh. Nah. Hadis yang ke-19. Qala Ibnu Umar, berkata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la yuhlafu bi ghairillah. Janganlah bersumpah, tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, sahabat Ibnu Umar jemaah termasuk al-abadilah. Ya, al-abadilah maksudnya sahabat yang namanya Abdullah. Ya. Dan dia termasuk di antara ahli fikihnya sahabat. Ahli fikihnya para sahabat. Jadi para sahabat itu tingkatan ilmu mereka berbeda-beda. Ya, para sahabat. Namun meskipun demikian kita enggak boleh mengatakan sahabat ini lebih tabi'in lebih utama daripada sahabat. Enggak boleh. Ya. Makanya para ulama mengatakan ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala yang dia adalah bukan sahabat, ya. Yang disebut oleh para ulama khalifah yang kelima. Karena saking adilnya dia memerintahkan, ya, mengikuti hukum para khalifah yang 4, cara berhukumnya. Ya, sehingga dijuluki oleh para ulama khalifah yang kelima. Namun ada juga para ulama yang tidak membolehkan untuk menyebut dia sebagai khalifah yang kelima. Ya. Kenapa? Karena itulah ada sebagian mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu lebih utama daripada Muawiyah. Sahabat radhiyallahu anhu Muawiyah. Ya. Dibantah oleh para ulama mengatakan debu yang masuk di hidungnya Muawiyah ketika jihad bersama Nabi itu lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Debunya saja. Ya, itu lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Nah, karena para sahabat. Sahabat itu keutamaannya mereka enggak ada yang menandingi keutamaan mereka. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah," siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, faqad kafara au asyraka, maka dia telah kufur. Kufur di sini kecilnya. Kemudian asyraka,
syirik. Syirik di sini syirik kecil. Dari mana itu? Karena disebutkan di sini. Ya, kafara atau asyraka, disebutkan lafaznya. Ya. Maka termasuk syirik kecil. Nanti akan ada keadaan yang menjadikan syirik besar. Ya, dan ingat syirik kecil itu seperti baridul syirkil akbar. Ya, yang mengantarkan seorang untuk melakukan syirik besar. Nah, ya, berkaitan dengan sumpah jemaah. Yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, hanya Allah lah yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Ya. Dan maksud Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk bukan untuk diibadahi oleh Allah, enggak. Ya. Maksudnya adalah untuk menceritakan bahwasanya makhluk yang dipakai bersumpah itu adalah mulia, yang harus kita perhatikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu-waktu dalam Al-Qur'an, ya kan. Misalnya di waktu pagi, wal fajar, demi waktu fajar. Naik lagi waktunya, wal duha, demi waktu duha. Ya. Kemudian kalau malam, wal laili, demi waktu malam. Nah, wal asri, demi waktu asar atau demi masa. Nah, itu menunjukkan bahwasanya waktu ini sangat berharga, jemaah. Ya, waktu ini sangat berharga. Maka menyesallah kita yang menyia-nyiakan waktu kita. Ya, ketika ada orang yang merasa biasa-biasa saja menyia-nyiakan waktunya, maka itu dalam keadaan bahaya. Ya, dia biasa saja, nggak ada rasa penyesalan dalam hati, dia telah menyia-nyiakan waktunya tanpa berzikir atau tanpa ada pahala di situ dalam waktunya. Jadi ini, ya, tentu banyak yang terjatuh dari orang-orang alim, ya, kemudian orang-orang yang agamanya baik, ya, banyak terjatuh dari menyia-nyiakan waktu. Makanya di zaman sekarang itu nggak boleh beralasan kita nggak bisa baca Al-Quran. Maksudnya kita nggak ada waktu untuk baca Al-Quran, nggak boleh. Ya, kalau kita beralasan demikian, itu ciri kita telah menyia-nyiakan waktu. Ya, saya nggak ada waktu untuk baca Al-Quran, nggak boleh beralasan demikian. Nah, jadi Allah ketika bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk yang dipakai bersumpah adalah makhluk yang harus kita perhatikan. Ya, harus kita perhatikan. Seperti waktu tadi. Kemudian yang kedua, makhluk. Bolehkah makhluk itu bersumpah dengan makhluk? Ya tadi, hadisnya syirik. Ya, termasuk kesyirikan dan termasuk kekufuran. Sekarang boleh enggak seseorang itu bersumpah dengan Al-Quran, mengatakan demi Al-Quran? Boleh? Hah? Enggak boleh? Boleh enggak kita mengatakan demi Al-Quran? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kalau kita mengatakan enggak boleh, berarti itu makhluk dong. Nah, ya kan? Boleh. Ya. Kalau Al-Quran itu adalah kalam, sifat Allah. Ya, kalamullah. Kalamullah kan sifat Allah. Ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan boleh. Kalau kita mengatakan tidak boleh, berarti dia makhluk. Nah, ini bahaya. Ya, mengatakan Al-Quran itu makhluk.
Nah, yang enggak boleh itu adalah bersumpah kemudian di atasnya Al-Quran. Ya kan? Nah, itu kan enggak ada contohnya. Di atasnya Al-Quran. Kan kalau para pejabat ini kan disumpah gitu. Ya. Jadi cukup aja mengatakan demi Al-Quran atau demi Allah. Sudah cukup. Nah, dalil bolehnya juga adalah zikir pagi petang itu. A'udzu bikalimatillahi tammah. Ah itu. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari kalimat. Aku berlindung dengan kalimat Allah. Apa kalimat Allah? Al-Quran. Kalau Al-Quran itu makhluk nggak mungkin Rasulullah SAW berlindung dengan Al-Quran. Ya kan? Kita kan harus berlindung kepada Allah. Nah, sekarang boleh nggak bersumpah dengan menyebut nama bapak? Demi bapakku. Hah? Yang mengatakan boleh dalilnya sahih. Ya. Ya, dalilnya sahih ini rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ya. Saya bacakan. Wa min aqwa, di antara yang terkuat hujah mereka, dalil alasan mereka tentang bolehnya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah seperti bapak, ibu, ya, terlebih ibu. Bahwasanya Nabi SAW pernah berkata, aflaha wa abihi in sadaqa. Dia pasti beruntung demi bapaknya jika dia jujur. Au dakhalal jannata wa abihi in sadaqa. Pasti masuk surga demi bapaknya jika dia jujur. Nah, ini jemaah. Ini dalil mereka yang mengatakan boleh. Ya. Nah, para ulama menjawab, kan nggak mungkin satu dalil yang dalil sahih itu kan saling berbenturan, nggak mungkin. Ya, itu mustahil. Harus kita mengatakan mustahil dalil yang sahih satu, yang sahih yang kedua itu saling bertabrakan, nggak mungkin. Kalau kita mengatakan demikian berarti akal kita cacat. Ya, akal kita cacat. Nah, kata Imam Ibnu Abdul Bar, anna hadhihi al-lafzata mansukhatun. Lafaz ini mansukh, terhapus. Ya, lafaz hadis ini terhapus. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua. Anna hadhihi kalimatun jarat ala lisanihi ala adatil kalamil jari ala al-alsuni. Bahwasanya kalimat wa abihi tadi adalah kalimat yang bukan sumpah. Ya. Mereka enggak anggap itu sumpah. Mereka enggak berani untuk bersumpah. Itu kalimat yang sudah lumrah diucapkan oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu dulu suka bersumpah aja. Ya. Makanya ada sumpah lagha, ya kan, sumpah yang enggak dianggap. Walaupun mereka katakan wallahi. Ya. Kan mereka kalau suruh orang maju misalnya, ayo maju wallahi ayo. Allah katanya mereka. Ya. Nah, itu bukan sumpah. Ya, itu hanya kebiasaan mereka saja. Mereka enggak berniat sumpah. Ya, mereka enggak berniat sumpah. Kemudian yang ketiga, anna hadza khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Ibnu al-Arabi al-Maliki. Imam Ibnu al-Arabi. Ini sedikit faedah jemaah. Ibnu al-Arabi. Kalau ada alif lamnya maka itu Ahlus Sunnah. Kalau Ibnu Arabi tanpa alif lam maka itu mulhid, ateis. Ya. Namanya sama.
Nah, dia mengatakan anna hadza khasun bin nabi, ini khusus untuk nabi. Ya, ini kekhususan nabi. Kalau itu emang sumpah, maka itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian yang kedua, annahu lit-ta'kidi wa laysa lil-qasami. Itu niatnya adalah untuk meyakinkan saja. Ya, bawa nama bapaknya, nama bapak ya, untuk meyakinkan saja, bukan untuk bersumpah. Ya, bukan untuk bersumpah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Anil Baydawi, dari Imam Al-Baydawi. Nah. Kemudian selanjutnya, alasan yang selanjutnya, anna fil jawabi hazfan taqdiruhu aflaha wa rabbi abihi. Qala wal Baihaqi. Imam Baihaqi mengatakan di sana ada kata yang dibuang. Ya. Ada kata yang dibuang, itu kata sumpah, wa rabbi abihi, demi Rabb bapaknya. Ya. Aflaha, dia pasti beruntung demi Rabb bapaknya, yaitu Allah maksudnya. Nah, ini seperti inilah para ulama. Kalau mereka melihat ada hadis sahih atau dalil sahih lagi saling berbenturan, kelihatannya saling berbenturan, ya, maka mereka akan berusaha, ya, untuk bagaimana caranya mengumpulkan dalil-dalil itu, ya, agar tidak terlihat berbenturan. Nah, maka kita harus berterima kasih dari para ulama ini, jamaah. Ya. Makanya siapa bilang, ya, Salafi itu benci ulama. Ya. Kita juga pakai ulama. Ya, kita pakai Maliki, Syafi'i, ya. Bahkan sekarang jemaah, ini baru-baru ini. Mungkin saya baru tahu kali. Ya. Di Mesir. Di Mesir pengarang kitab Salafi, ya, kitabnya banyak, karangannya banyak, seperti misalnya menjelaskan kitab tauhid dan seterusnya, kitab-kitabnya Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya. Nah, tidak lama ini dia mengatakan saya bertaubat dari Salafi, katanya. Nah, saya bertaubat dari Salafi, saya sudah keluar dari Salafi. Dia Hambali, mazhabnya Hambali, tapi di Mesir. Ya. Saya telah bertaubat dari Salafi. Sekarang akidahnya dia Asy'ari. Ya, akidahnya Asy'ari. Nah, hidayah itu mahal, ya. Dia tadinya itu, masya Allah, dia membela Salafi, ya. Tapi tidak lama kemudian dia pun melenceng, ya. Makanya hidayah ini harus kita bersyukur. Cara kita menjaga hidayah inilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur. Nah, dia mengatakan, ya, bahwasanya teroris, mereka menjadi teroris gara-gara kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Ya. Emang benar, jemaah. Ya. Para teroris itu, para radikalisme itu, kitab mereka sama dengan kitab kita. Ya. Bedanya di mana? Cara memahaminya. Ya, cara memahaminya. Makanya Khawarij itu enggak ada mengeluarkan ulama. Tidak ada dari mereka yang menelurkan ulama. Ya, Khawarij itu enggak ada. Nah, karena mereka baca-baca aja. Maka sekarang kan banyak teroris itu ditangkap, di rumahnya ada kitab tauhid. Ya. Ada kitab tauhid. Karena mereka baca aja. Ya. Ketika Syekh Muhammad Abdul Wahhab mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Jadi mereka kafirkan gitu. Jadi yang tertuduh sekarang Salafi, ya. Bubarkan Salafi, katanya. Apa yang mau dibubarin Salafi? Ya. Nah, kalau bubarkan Salafi, bubarkan dakwah Nabi, ya kan? Nah, jadi itu ya. Nah, jadi sekali lagi maka bersyukurlah, ya, kita mendapatkan hidayah ini, mahal hidayah ini. Dan kita nggak tahu akhir hayat kita ini masih dalam hidayah ini atau tidak.
Ini harus kita camkan. Harus kita benar-benar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Jadi yang tepat di sini bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala adalah hukumnya haram karena termasuk syirik. Walaupun itu dengan nabi. Sekarang kan ada yang mengatakan demi Allah demi nabi. Banyak itu, saya pernah dengar. Demi Allah demi nabi. Bahkan demi ibuku, demi bapakku. Nah, itu syirik. Ya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "La an ahlifa billahi kadziban, saya ahabbu ilayya." Saya lebih suka. Ya, ini maksudnya untuk membandingkan ya. Saya lebih suka bersumpah menyebut nama Allah tapi bohong. Ya. Ini bukan yang di ini. Min an ahlifa bi ghairi sadiqan. Daripada saya bersumpah menyebut nama selain Allah tapi jujur. Ya. Maksudnya gini. Wallahi ini saya dapatkan harganya benar-benar dari sananya. Ah gitu. Ini kan bohong dia. Dari sananya emang harganya 5.000. Jadi jualnya 10.000. Ah gitu. Padahal di sana harganya 1.000 misalnya. Ya. Nah, ini sumpahnya betul tapi maksudnya untuk berbohong. Ya. Ini lebih baik daripada bersumpah dengan menyebut selain nama Allah tapi jujur. Maksudnya demi ibuku ini emang harganya 1.000. Jujur kan dia harganya 1.000. Tapi sumpahnya nah itu yang enggak ini. Ya. Jadi emang enggak ada ya, enggak ada baiknya. Ya. Dibenci sekali. Ya, sangat-sangat dibenci bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud membandingkan seperti ini. Ya. Bukan berarti sahabat Abdullah bin Mas'ud ini suka bersumpah menyebut nama Allah tapi dusta, enggak. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yanqasimul halifu bi ghairillahi ila qismaini. Bersumpah menyebut nama selain Allah itu dibagi dua macam. Yang pertama hukumnya ya, syirik besar. Ya, syirik besar in halafa bi makhluqin wa 'azzamahu ta'ziman musawiyan lil khaliq. Kalau dia bersumpah dengan makhluk, kemudian dia mengagungkan makhluk itu. Ya, menyembahnya dan seterusnya. Seperti misalnya bersumpah dengan nama ustadznya, nama kiainya, nama tuan gurunya. Ya. Dan tuan gurunya itu dia agungkan. Ya, walaupun tuan gurunya mengatakan ketika tuan gurunya mengatakan halal, Al-Qur'an hadis mengatakan haram, dia ikut tuan gurunya. Nah, itu maksudnya mengagungkan. Dan dia bersumpah menyebut tuan guru, nama tuan gurunya itu atau kiainya itu. Maka ini termasuk syirik besar. Ya. Kemudian yang kedua syirik kecil, illam yaqsid ta'zimal makhluk. Dia bersumpah dengan nama selain Allah tapi enggak ada bermaksud mengagungkan ya, nama selain Allah tersebut. Seperti misalnya demi ibuku, demi bapakku. Enggak ada maksud untuk ingin menyembah bapaknya atau ibunya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini faedah dari hadis yang ke-19. Insyaallah kita lanjut hadis yang ke-20 ya. Di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.